إن الحمد والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di awal khutbah Jumat ini kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat sehat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Terasa sehat itu adalah nikmat yang sangat besar ketika kita terkapar, ketika kita sedang sakit. Begitu juga terasa kesibukan, terasa kesempatan adalah nikmat yang sangat besar ketika kita sibuk. Saking sibuknya dengan dunia ini kita lupa dan kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesempatan adalah nikmat yang sangat besar. Mari sama-sama kita raih nikmat itu. Ketika kita sudah sama-sama memiliki nikmat itu, mari sama-sama kita mensyukuri dua nikmat dan kita manfaatkan dengan sebaik-baik nikmat itu. Insyaallah Allah akan berikan dan tambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya serta semua pengikutnya termasuk kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini juga khatib senantiasa mewasiatkan khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwalah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan hidup kita di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketakwaan akan menuntun setiap muslim mengarungi kehidupan dengan cara yang benar sesuai fitrahnya sebagai hamba Allah. Dia tidak akan berani melanggar aturan ilahi, baik aturan itu berkenaan dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Sebaliknya, tanpa ketakwaan manusia akan memperturutkan hawa nafsunya, tak peduli dengan aturan penciptanya. Tak ada baik dan buruk, yang penting kaya, berkuasa, seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Maka jangan heran banyak orang yang rakus memakan harta manusia lainnya dengan kekuasaannya, mengambil hak-hak orang lain dan berpoya-poya di atas penderitaan sesamanya. Bahkan yang menyedihkan, mereka berani mengambil harta orang yang sedang menderita, orang-orang fakir dan kaum miskin, yang harta itu sangat berarti di dalam menyambung hidup mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah dampak dari sistem dan ideologi yang rusak. Sistem kapitalisme sekuler
korupsi di mana-mana, dari level bawah sampai ke atas, dari pegawai rendah hingga pejabat yang bergaji ratusan juta rupiah. Terbukti cara yang dilakukan untuk memberantasnya gagal total. Lalu harus bagaimana? Ini bukan soal manusia yang tidak punya uang, tapi manusia yang kehilangan ketakwaan. Sistem yang berlaku mengharuskan mereka bertindak seperti itu. Tak ada yang gratis, semua harus pakai uang. Ujung-ujungnya semua harus dikembalikan dengan cara korupsi, memakan harta manusia lainnya. Na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena yang rusak sistemnya, maka sistem itulah yang harus ditinggalkan. Mari kita bangun kembali sistem yang datang dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, yaitu sistem Islam. Dalam sistem Islam tidak akan ada politik biaya tinggi. Celah bagi kolusi dan upeti dalam pemilihan pejabat juga akan tertutup sama sekali. Hukum tidak bisa diutak-atik, apalagi ditetapkan sesuka hati oleh penguasa. Sebab hukumnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, bersumberkan dari Al-Qur'an dan sunnah serta istimbat dengan istimbat syar'i yang sahih. Dan dengan sistem Islam terwujud penanaman iman dan takwa, khususnya kepada pejabat dan pegawai. Aspek ketakwaan menjadi standar utama dalam pemilihan pejabat. Ketakwaan itu akan mencegah pejabat dan pegawai melakukan kejahatan korupsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal itu. Tidak ada yang meragukan ketakwaan sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman menjadi amil atau kepala daerah setingkat bupati, dan ia sudah dalam perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan seseorang untuk memanggil Muaz agar kembali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, "Tahukah kamu mengapa aku mengirim orang untuk menyusulmu? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, karena hal itu adalah ghulul atau khianat. Siapa saja yang berkhianat, pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu." Al-Quran surah Ali Imran ayat 161. Karena inilah aku memanggilmu sekarang, pergilah untuk melakukan tugasmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam diatur sistem penggajian yang layak sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup. Selain itu ada ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang harta gulul serta penerapan pembuktian terbalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa gulul." Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk dia, maka apabila yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul atau khianat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, harta yang diperoleh aparat, oleh pejabat dan penguasa selain pendapatan gaji yang telah ditentukan, apapun namanya, hadiahkah, fikah, pengutankah, suapkah dan sebagainya, merupakan harta ghulul dan hukumnya adalah haram. Hadis ini mengisyaratkan pendapatan pejabat dan aparat hendaknya diungkap secara transparan sehingga mudah diawasi. Harta pejabat dan aparat harus dicatat, bukan hanya mengandalkan laporan yang bersangkutan. Harta kekayaan pejabat itu harus diaudit. Jika ada pertambahan harta yang tidak wajar, yang bersangkutan harus membuktikan hartanya diperoleh secara sah. Jika tidak bisa, hartanya yang tidak wajar disita sebahagian atau seluruhnya dan dimasukkan ke kas negara. Bersamaan dengan itu, Islam memberikan sanksi atau ta'zir mulai dari yang ringan hingga hukuman mati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pemberantasan korupsi akan berhasil dalam sistem yang anti korupsi. Itulah sistem Islam.
dan sistem itu akan berjalan baik jika dipimpin oleh pemimpin yang amanah, pemimpin yang memiliki ketakwaan, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pemimpin yang baik hanya akan menunjuk dan memilih pejabat dari orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bertakwa serta memiliki kapasitas dan profesionalitas. Dia bersikap tegas kepada siapapun, bahkan terhadap orang-orang dekatnya sekalipun. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau rakyatnya nanti mengadukan kebijakannya yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya, marilah sama-sama kita terus berjuang mewujudkan sistem Islam, sistem yang kafah sekuat kemampuan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. واعلموا أيها الحاضرون الكرام أن الله تعالى صلى على نبيه قديما حيث قال تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya telah bersalawat kepada Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dulu kala. Hai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang bersalawat ke atasku sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود إسرائيل. اللهم دمر اليهود إسرائيل. اللهم دمر اليهود إسرائيل يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء
والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن منا ومن أهلنا ومن بيوتنا ومن معهدنا ومن قريتنا ومن جزيرتنا باتام ومن محافظتنا Kepulauan Riau ومن بلدنا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون